Shalom saudara-saudara, salam Daily Wisdom. Pada saat ini kita akan merenungkan sebuah topik, yaitu Dia ada di sana. Ketika saya memikirkan topik ini, saya terinspirasi dari sebuah renungan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu salah satu ayatnya yaitu di Matius pasal 27 ayat yang ke-45. Matius 27 ayat 45 berbunyi, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Mulai pukul 12 kegelapan itu menguasai sampai pukul 3. Ayat ini adalah sebuah ayat yang ditulis untuk melatar belakangi suatu keadaan dan kondisi Tuhan Yesus pada waktu itu di kayu salib. Tuhan Yesus ketika berada di kayu salib dan di pukul 12 siang yang seharusnya menjadi puncak panasnya matahari, menjadi puncak kuatnya cahaya matahari. Namun pada saat itu kegelapan yang gelap meliputi daerah itu. Kegelapan yang kelam meliputi wilayah itu. Dan Tuhan Yesus, sang terang, pada saat itu dia tergantung di kayu salib, di dalam segala derita dan di dalam segala rasa sakit dan penderitaan. Dan dia Yesus, sang terang yang dikasihi oleh Bapa, pada saat itu berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia yang dikasihi, namun pada saat itu dia ditinggalkan. Oleh karena gelap dan kelamnya dosa yang ditanggungnya. Itulah suatu keadaan yang terjadi. Dan pada saat itu ingin menunjukkan di dalam kegelapan kelam, dia ada di sana. Dia merasakan penderitaan itu. Dia merasakan kengerian itu. Dia merasakan dosa, kekuatan dosa yang dibenci oleh Allah. Dia ada di sana dan dia merasakannya. Maka ayat ini juga ingin menggambarkan kepada kita sebagai manusia-manusia yang penuh dengan kelemahan. Sebagai manusia-manusia yang ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kesulitan. Tuhan ingin katakan, aku ada di sana. Di sana tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Mungkin pada saat ini kita berada di dalam kegelapan, titik terendah dalam kehidupan kita. Kita simpan dan kita sembunyikan itu. Kita rahasiakan itu dari orang-orang lain. Orang tidak mengerti kita. Namun Tuhan katakan, aku di sana menemanimu. Aku di sana menantimu. Dia menunggu kita untuk kita merasakan kembali kasih-Nya. Oleh sebab itu, dia katakan, tak usah malu terhadap aku, karena aku tahu apa yang engkau rasakan. Dia ada di sana. Ketika saudara-saudara mungkin sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup keluarga saudara-saudara, atau di dalam kebencian-kebencian yang saat ini saudara-saudara rasakan, di dalam kegelapan yang gelap karena kebencian, iri hati, dia katakan, aku ada di sana untuk mendekatmu, untuk mengasihimu, untuk melimpahkan kasihku kepadamu, supaya engkau tidak dipenuhi oleh kebencian dan iri hati. Ya, bagaimana dengan keadaan saudara-saudara? Apapun keadaan saudara-saudara. Mungkin saudara-saudara sudah ceritakan kepada orang lain, orang lain tidak dapat mengerti, atau mungkin orang lain menghakimi saudara-saudara. Atau mungkin di antara saudara-saudara yang menyimpan itu di dalam batin saudara-saudara. Dan saudara-saudara simpan itu di dalam rasa derita. Dan saudara-saudara merasa tidak ada orang yang mau mengerti dan saudara-saudara merasa kesepian. Tuhan katakan,
aku ada di sana. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Daily Wisdom yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus dekatkan diri kepada Dia. Di dalam masa-masa Prapaskah ini menjadi sebuah momen di mana Dia yang ada di sana melihat kita dan mau bergumul bersama-sama dengan kita. Dan Dia mau kita menang menghadapi segala sesuatunya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat Daily Wisdom, Dia ada di sana. Ayo kita bersekutu bersama dengan Dia. Jangan tinggalkan Dia, karena Dia ada di sana. Amin. Salam Daily Wisdom. God bless you.